Sare, wali Mas Sare. Bab 3597 Ekspresi. Song Wen kembali ke kantornya, menutup pintu, segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor departemen personalia. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Song Wen segera menjadi penuh kesopanan munafik. "Hei, apakah ini pemimpin Zhang? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah pekerjaan berjalan dengan baik?" Song Wenming bertanya dengan sadar, dengan nada pura-pura prihatin. Pemimpin Zhang di ujung telepon jelas sudah terbiasa dengan sikap Song Wen. Dia menjawab dengan sopan, "Ayolah, Direktur Song, jangan menertawakan saya. Pemimpin seperti apa? Saya hanya seorang pegawai. Tapi terima kasih. Saya khawatir. Apakah Anda memerlukan bantuan saya?" Song Wen terbatuk sedikit dan berkata dengan santai, "Ah, itu bukan masalah besar. Hanya ada seorang pemuda baru di sini hari ini, milik Ye Chong. Apakah kamu kenal dia?" "Yah, aku tahu sedikit," kata pihak lain. Apa latar belakang orang ini?" Song Wen bertanya dengan suara rendah. Saat ini, setiap orang yang dapat datang ke departemen evaluasi memiliki latar belakang tertentu. Jadi Song Wen juga perlu melakukan pemeriksaan latar belakang agar tidak menyinggung orang yang salah. Xiao Zhang berhenti sejenak di ujung telepon yang lain. Sepertinya sedang melihat-lihat informasinya. Kemudian, dia menjawab, "Oh, orang ini, dia dijodohkan oleh seorang teman dari daratan Tiongkok. Sepertinya dia tidak memiliki latar belakang yang kuat." Ketika Song Wen mendengar ini, matanya tidak bisa menahan ekspresi jijik. Ada sedikit kelegaan dalam suaranya saat dia berkata, "Ah, itu saja. Saya mengerti. Terima kasih. Mari kita minum teh bersama lain kali." "Oke, Direktur Song, tidak masalah," Xiao Zhang menjawab dengan sopan. Setelah menutup telepon, Song Wen menunjukkan senyuman menghina di wajahnya. Dia awalnya mengira Ye Chong memiliki latar belakang yang luar biasa, tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Ini adalah kesemek lembut lainnya untuk dia cubit. Kemudian, Song Wen memanggil asistennya dan meminta Ye Chong masuk. Ye Chong dengan cepat masuk ke kantor Song Wen. Song Wen sedang duduk di kantor yang luas. Rak buku di belakangnya dipenuhi berbagai buku manajemen dan kesuksesan. Ada beberapa lukisan abstrak yang tergantung di dinding, dan seluruh kantor didekorasi dengan sangat mewah. Ye Chong mengetuk pintu. Song Wen menatapnya dan memberi isyarat padanya untuk masuk. Ye Chong masuk ke kantor. Song Wen menunjuk ke kursi di seberangnya dan memberi isyarat agar Ye Chong duduk. Dilihat dari sikap Song Wen, dia menjadi kurang antusias dibandingkan sebelumnya. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Song Wen bersandar di kursi, menyilangkan tangan di dada, dan ada sedikit tatapan merendahkan di matanya. "Ye Chong,
Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang kami sebelum kamu datang ke departemen evaluasi kami. Bagaimana perasaanmu? Song Wen bertanya. Ye Chong mengangkat bahu dan menjawab sesuai dengan instruksi di buku. Bagus sekali. Semua orang sangat profesional dan saya belajar banyak. Lagu Wen mengangguk dan tersenyum. Kemudian, Song Wen mengubah topik dan mulai memberi isyarat. Ye Chong, kamu harus tahu bahwa departemen evaluasi kami tidak dapat diakses oleh orang biasa. Kamu beruntung berada di sini. Namun, jika kamu ingin tetap di sini dengan baik, kamu harus memahami beberapa peraturan di tempat kerja, kata Song Wen. Ye Chong mengangguk seolah dia tidak mengerti, tanpa ada fluktuasi di matanya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang, menunggu kata-kata Song Wen selanjutnya. Song Wen melanjutkan, saya orang yang sangat adil. Selama Anda tulus, saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Oh, terima kasih banyak, Direktur Song, kata Ye Chong. Song Wen menyembunyikan senyumnya dan berkata, tetapi kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Ini bukan hanya sekedar pembicaraan. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Chong sedikit tersenyum, dengan sedikit pengertian di matanya. Tentu saja dia mengerti maksud Song Wen. Song Wen terang-terangan mencari keuntungan. Namun dia tidak langsung menanggapi petunjuk Song Wen. Ketika Song Wen melihat bahwa Ye Chong tidak segera mengungkapkan pendapatnya, dia mengerutkan kening karena tidak senang. Dia melanjutkan, saya pikir Anda adalah orang yang cerdas dan Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Anda tidak mengerti, bukan? Apa yang kamu tahu? Ye Chong bertanya dengan sadar. Lingkungan kerja kami di sini sangat baik, tetapi juga mengharuskan semua orang bekerja sama untuk menjaganya. Jika Anda dapat menunjukkan ketulusan Anda, saya secara alami akan memberi Anda perhatian yang sesuai. Semakin banyak Song Wen berkata, semakin jelas jadinya. Ye Chong masih tersenyum dan menjawab dengan sopan, oke. Terima kasih, Direktur Song, atas bimbingan Anda. Wajah Song Wen sedikit gelap, dan dia jelas tidak puas dengan jawaban Ye Chong. Dia mengira Ye Chong akan segera menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ekspresinya, namun sikap Ye Chong membuatnya merasa tidak nyaman. Song Wen mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan membiarkan Ye Chong keluar. Ye Chong berdiri, mengangguk sopan kepada Song Wen, lalu berbalik dan meninggalkan kantor. Song Wen menatap punggung Ye Chong dengan tatapan muram di matanya. Dia mengutuk dirinya sendiri. Orang bodoh lainnya, tunggu saja aku. Ye Chong kembali ke tempat kerjanya, tidak peduli dengan petunjuk dan ancaman Song Wen. Dalam lingkungan perusahaan seperti ini, selalu ada sebagian orang yang suka menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dan dia sudah sering melihat hal semacam ini. Namun Ye Chong tidak tertarik untuk mengikuti permainan semacam ini. Baginya, permainan semacam ini sama sekali tidak sama besarnya.
Tujuannya adalah menyelidiki rahasia internal perusahaan dan menemukan petunjuk terkait lampu pemicu jiwa. Dan tak lama kemudian, Song Wen memanggil Chen Yatai ke kantor. Segera, Chen Yatai mengetuk pintu dan masuk. Ekspresinya masih munafik. "Direktur Song, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Song Wen melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Chen Yatai duduk. Kemudian, dia berkata, "Ye Chong yang baru. Saya baru mengetahui latar belakangnya. Ini bukan masalah besar." Dia segera mengerti siapa Chen Yatai. "Apa, anak ini? Untungnya aku ingin memberinya pekerjaan bagus sebelumnya." Song Wen mendengus, jelas meremehkan Ye Chong. Chen Yatai berkata, "Awalnya saya ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak istimewa. Jadi bagaimana kita harus menghadapinya?" Chen Yatai bertanya dengan suara rendah, mendekati Song Wen, seolah dia adalah antek Song Wen. Sebuah cibiran muncul di bibir Song Wen, dan dia berkata perlahan, "Kebetulan pengujian desain Chen Guo selalu menjadi hal yang merepotkan. Mari kita serahkan pada Ye Chong untuk mengalaminya. Karena dia adalah pendatang baru, dia harus berlatih lebih banyak." Chen Yatai segera memahami niat Song Wen, dan dia menggema, Ya, pemimpinnya benar. Pendatang baru membutuhkan lebih banyak pelatihan. Saya akan segera mengaturnya." Keduanya saling memandang dengan senyum jahat. Menurut pendapat mereka, karena Ye Chong bodoh dan berkarakter kecil tanpa latar belakang, itu hanya bisa digunakan sebagai demonstrasi dan untuk memecahkan beberapa masalah sulit. Segera setelah itu, Chen Yatai kembali ke area kantor. Dia berjalan ke tempat kerja Ye Chong dengan senyum munafik di wajahnya. "Ye Chong, Direktur Song telah mengatur tugas khusus untukmu, yaitu tentang tes desain Chen Guo. Ini adalah proyek penting, dan Direktur Song menaruh harapan besar padamu." Ye Chong menatap Chen Yatai. Tidak ada fluktuasi di matanya, dan dia hanya menjawab dengan ringan, "Oke, saya akan mencoba yang terbaik." Bersambung.